Pernah nggak sih kita berpikir uang itu sejarahnya bagaimana? Kok bisa sekarang bisa menjadi alat pembayaran yang sah dan bisa disepakati oleh banyak orang, dari selembar kertas, sepotong logam, atau bahkan kode digital. Uang bukan hanya sekedar benda, ia adalah cerita, ia adalah sistem yang kita sepakati bersama. Masa barter, terjadi pertukaran barang secara langsung antara dua pihak yang memiliki kebutuhan yang berbeda. Contohnya, ada orang yang memiliki beras dan ada orang yang memiliki ikan. Nah, mereka saling bertukar untuk memenuhi kebutuhannya mereka masing-masing. Namun, sistem barter ini tidak bertahan cukup lama karena tidak sesuai dengan kebutuhan yang akan sering dialami oleh manusia. Masa yang kedua yaitu masa uang komoditas. Muncul kebutuhan akan alat tukar yang lebih efisien karena barter memiliki hambatan. Berbagai barang seperti garam, kulit binatang, atau kapak digunakan sebagai alat tukar. Masa ketiga yaitu ada masa uang logam. Uang logam pertama kali dicetak oleh bangsa Lydia di Turki pada abad ke-6 Masehi dan kemudian dikembangkan oleh bangsa Yunani. Uang logam memiliki standar nilai yang ditentukan oleh bahan pembuatnya. Masa selanjutnya yaitu masa uang kertas. Masa uang kertas yang pertama kali yaitu di Tiongkok. Uang kertas diperkenalkan pada abad ke-7 oleh dinasti Tang. Diawali dengan uang kertas yang terbuat dari kulit kayu murbei yang dikenal sebagai jiaozi. Uang kertas kemudian menyebar ke Eropa pada abad ke-17 dan menjadi umum digunakan sampai saat sekarang ini. Selanjutnya ada uang digital. Uang digital didirikan sebagai transaksi tanpa pertukaran uang fisik yang terjadi secara elektronik. Uang ini dapat meningkatkan sistem moneter, memungkinkan transaksi lintas negara secara instan, dan mempercepat implementasi kebijakan moneter melalui bank sentral. Uang digital lebih sering digunakan untuk menggambarkan mata uang kripto. Kripto pertama kali dibuat pada tahun 2008 dengan memperkenalkan Bitcoin. Selanjutnya yaitu manfaat uang. Yang pertama, sebagai alat tukar. Uang mempermudah transaksi barang dan jasa, menggantikan sistem barter yang rumit. Yang kedua yaitu sebagai penyimpan nilai. Uang berfungsi sebagai alat untuk menyimpan kekayaan dan nilai. Yang ketiga, sebagai pengukur nilai. Uang membantu menunjukkan nilai suatu barang dan jasa sehingga memudahkan perbandingan harga. Yang keempat, mendorong aktivitas ekonomi. Uang memungkinkan investasi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu sebagai identitas negara. Uang juga berfungsi sebagai ciri atau identitas suatu negara. Uang memiliki banyak fungsi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan juga perekonomian. Selanjutnya ada fungsi uang. Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang juga, untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Adapun fungsi uang yang pertama yaitu sebagai alat tukar atau medium of exchange. Dengan adanya uang, transaksi menjadi lebih mudah karena orang tidak perlu lagi melakukan barter. Misalnya, seseorang yang ingin beli roti tidak perlu mencari orang yang mau menukar dengan barang yang dimilikinya. Cukup menggunakan uang sebagai perantara. Kemudian yang kedua, sebagai satuan hitung atau unit of account. Jadi, uang ini menjadi alat untuk mengukur dan menyatakan harga barang atau jasa. Misalnya, kita melihat motor seharga 20 juta dan handphone sebagai 3 juta. Maka kita dapat mengetahui bahwasanya motor ini memiliki nilai uang yang lebih tinggi dibandingkan dengan handphone tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai penyimpan nilai atau store of value. Uang ini bisa disimpan untuk digunakan di masa depan. Nah, dengan menabung atau menyimpan uang, kita bisa menggunakannya untuk membeli barang atau jasa ketika dibutuhkan nanti. Yang keempat yaitu sebagai standar pembayaran atau standar deferred payment. Uang ini dipakai dalam transaksi hutang piutang atau cicilan-cicilan.
Contohnya itu ketika seseorang membeli motor dengan sistem cicilan, pembayaran yang dilakukan per bulan itu dalam bentuk uang. Jadi, fungsi utama uang adalah untuk memudahkan pertukaran, memberikan ukur nilai yang jelas, menyimpan nilai untuk kebutuhan di masa depan, dan menjadi standar pembayaran dalam transaksi yang tidak dilakukan secara langsung. Kriteria uang. Seperti diketahui bahwa sesuatu yang dapat dikatakan sebagai uang haruslah memenuhi beberapa syarat. Adapun kriteria uang yang pertama adalah ada jaminan. Setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. Dengan adanya jaminan dari pemerintah tertentu, maka kepercayaan untuk menggunakan uang untuk berbagai keperluan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas. Kemudian yang kedua, disukai umum. Artinya, uang harus dapat diterima secara umum. Penggunaannya apakah sebagai alat tukar penimbun kekayaan atau standar pencicilan hutang Oleh karena itu, fungsi uang di sini bukan hanya sebagai alat tukar, akan tetapi juga sebagai alat untuk menimbun kekayaan atau sebagai standar pencicilan hutang. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai nilai yang stabil. Nilai uang harus memiliki kestabilan dan ketepatan serta diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Apabila nilai uang sering mengalami ketidakstabilan, maka akan sulit untuk dipercaya oleh yang menggunakannya. Dan yang keempat, mudah disimpan. Uang harus mudah disimpan di berbagai tempat, termasuk dalam berbagai tempat yang kecil dalam jumlah yang besar. Artinya, uang harus memiliki fleksibilitas, seperti bentuk fisiknya yang tidak terlalu besar, mudah didapat, dan terdapat nominal kecil sampai nominal yang maksimal. Kemudian yang kelima yaitu uang harus mudah dibawa kemanapun, dengan kata lain mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu tangan ke tangan yang lain dengan fisik kecil dan nominal sekalipun. Uang sebaiknya mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Kemudian yang terakhir yaitu supply harus elastis. Agar perdagangan dan usaha menjadi lancar, jumlah uang yang beredar di masyarakat haruslah mencukupi. Tersedianya uang dalam jumlah yang cukup disesuaikan dengan kondisi usaha atau kondisi perekonomian suatu wilayah. Selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis uang. Uang ini dijadikan sebagai alat kegiatan sehari-hari, dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa sisi. Yang pertama, berdasarkan bahan. Berdasarkan bahan ini terbagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam, aluminium, kopronikol, emas, perunggu. Contoh pecahannya itu Rp10, Rp25, Rp50, Rp100, Rp500, Rp1000, dan Rp10.000. Yang kedua, uang kertas. Uang kertas terbuat dari kertas atau bahan khusus. Pecahan di Indonesia itu ada Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10, Rp50, dan Rp100. Yang kedua, ada berdasarkan nilai, yaitu bernilai penuh dan bernilai tidak penuh. Bernilai penuh artinya sama dengan nilai nominalnya. Sebagai contoh, uang logam, di mana nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama dengan nominal yang tertulis di uang. Yang kedua, tidak bernilai penuh. Tidak bernilai penuh ini merupakan uang yang nilainya lebih kecil dari nilai nominalnya. Sebagai contoh, uang yang terbuat dari kertas. Yang ketiga, ada berdasarkan lembaga penerbit. Berdasarkan lembaga penerbit terbagi menjadi dua, yaitu uang kartal. Uang kartal merupakan uang yang diterbitkan oleh bank sentral, baik uang logam maupun uang kertas. Yang kedua, ada uang giral. Uang giral ini merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, biliet giro, traveler check weight, dan credit card. Yang keempat, ada berdasarkan kawasan berlakunya. Yang pertama, uang lokal. Uang lokal merupakan uang yang berlaku di suatu negara tertentu, seperti rupiah di Indonesia atau ringgit di Malaysia. Yang kedua, ada uang regional. Uang regional merupakan uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal. Seperti untuk kawasan benua Eropa berlaku mata uang tunggal Eropa yaitu euro. Yang ketiga, uang internasional.
Uang internasional merupakan uang yang berlaku antar negara seperti US dollar dan menjadi standar pembayaran internasional. Selanjutnya saya akan membahas nilai uang. Nilai uang adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan sejumlah barang tertentu. Nilai uang tersebut dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai yang tertera atau tertulis pada setiap mata uang yang bersangkutan. Yang kedua, nilai intrinsik. Nilai intrinsik uang adalah nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. Contoh, untuk membuat uang kertas Rp50.000 diperlukan kertas dan bahan lainnya yang harganya Rp3.000. Maka nilai intrinsik uang tersebut adalah Rp3.000. Yang ketiga, nilai real. Nilai real uang adalah nilai yang dapat diukur dengan jumlah barang dan jasa yang dapat ditukar dengan uang itu. Kemudian dilihat dari penggunaannya, nilai uang dibedakan menjadi nilai internal dan nilai uang eksternal. Nilai internal uang adalah daya beli uang terhadap barang dan jasa. Yang kedua, nilai eksternal uang. Nilai eksternal uang adalah nilai uang dalam negeri jika dibandingkan dengan mata uang asing yang lebih dikenal dengan kurs. Kurs ada 2 macam, yaitu kurs jual dan kurs beli. Kurs jual adalah kurs yang berlaku apabila bank menjual valuta asing. Sedangkan kurs beli adalah kurs yang berlaku apabila bank membeli valuta asing. Baik, saya akan membahas peran bank dalam lembaga keuangan. Peran bank sangat penting sebagai lembaga keuangan. Peran utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dengan tabungan, deposito, dan giro, lalu menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit. Selain itu, bank juga menjadi perantara keuangan yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Dengan begitu, bank membantu kelancaran usaha, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi. Bank juga memberikan layanan transaksi seperti transfer pembayaran hingga penyimpanan uang yang aman. Jadi sederhananya, peran bank adalah menghimpun dana dan menyalurkan kredit dan memberikan layanan keuangan. Studi kasus pencucian uang dari korupsi kasus Nasaruddin. Latar belakang kasus ini membahas tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil korupsi dengan fokus pada putusan hukum terhadap Nasaruddin, mantan anggota DPR RI dan bendahara umum Partai Demokrat. Kronologi kasus: Nasaruddin menerima gratifikasi sebesar 40,37 miliar dari PT Duta Geraha Indah dan PT Nindya Karya untuk proyek-proyek pendidikan dan kesehatan. Dan uang tersebut kemudian dicuci melalui pembelian saham di berbagai perusahaan agar tampak legal. Nasaruddin memenuhi unsur pencucian uang sebagai pelaku pejabat publik, melakukan transaksi keuangan untuk menyamarkan asal-usul uang. Uang berasal dari tindak pidana korupsi. Tujuan untuk menyembunyikan sumber dana ilegal. Implikasi hukum: Nasaruddin dijerat dengan pasal-pasal pencucian uang dan korupsi dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar. Pencucian uang adalah kejahatan ganda, berasal dari kejahatan asal korupsi dan dijatuhkan dengan upaya menyamarkan keuangan. Sistem keuangan bisa dimanfaatkan untuk mencuci uang, sehingga penting bagi bank dan lembaga keuangan